berdasarkan apa kata dirinya dan apa kata orang lain. Orang yang namanya memperkatakan iman, ciri yang pertamanya 3, 2 ya apa? Cirinya adalah mengandalkan. Bagaimana yang dikatakan mengandalkan Tuhan? Apakah orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak punya logika? Pasti punya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu ditandakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke. Jadi di sini mengandalkan Tuhan ada D-nya 3 juga. Pertama, doa. Sekali lagi apa? D yang kedua, doa. Oke, D yang ketiga, doa. Kalau engkau mau memperkatakan imanmu hari ini, harus tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya engkau dikenal, bukan supaya orang memujimu, bukan supaya namamu diperhitungkan orang lain, jangan. Katakan haleluya. Ya silakan duduk anak-anak Tuhan. Ya, minta maaf mungkin seatnya ada yang kurang. Di sini dari mana orangnya? Oh, kira udah kan bisa ya. Nah, hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Bawa Alkitab semua. Ya kalau nggak bawa Alkitab boleh pulang dulu baru bawa Alkitab ke tempat dia. Kita buka kita dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dengan cepat tepat dan kita akan pelajari bersama-sama bagaimana merenungkan firman Tuhan. Kita baca sama-sama dari ayat yang ke-45, 46 dan 47. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau terus, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sama-sama ayat 47-nya. Sama-sama kita baca dari kata sebab di tangan Tuhanlah, 3, 2 ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, temanya tetap memperkatakan iman, dan hari ini secara spesifik saya mau bawa tentang yang namanya bagaimana sih ciri perkataan iman. Saya yakin semua anak-anak muda di tempat ini orang-orang yang beriman. Amin. Orang-orang beriman itu adalah hidup berdasarkan apa kata Alkitab, bukan hidup berdasarkan apa kata dirinya dan apa kata orang lain. Sering sekali kita hidup berdasarkan apa kata orang lain dan apa kata perasaan kita, tapi jarang kita mau hidup apa kata firman Tuhan. Orang beriman hidupnya tidak mikirkan perasaannya saja, tidak mikirkan logikanya saja, tapi mikirkan tepat atau tidak menurut firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya belajar hidup, ukurannya itu benar salah itu dulu, bukan enak atau tidak enak. Kalau kita ukurannya enak atau tidak enak, maka kehidupan Kristen akan sama dengan kehidupan yang lain. Kekristenan tidak mengutamakan moral. Yang pertama adalah keselamatan, walaupun hasil keselamatan punya moral yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana ciri perkataan iman. Oke, berikutnya kita akan baca sama-sama. Orang yang namanya memperkatakan iman, ciri yang pertamanya 3, 2 ya apa? Oke, shalom. Shalom. Cirinya adalah mengandalkan. Bagaimana yang dikatakan mengandalkan Tuhan? Apakah orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak punya logika? Pasti punya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu ditandakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, siapa di sini yang dalam hidupnya pernah mendengar istilah 3D? Pernah 3D? Deki, dana, dukun. Shalom. Pernah dengar? Deki, dana, dukun. Kalau cinta ditolak, sebelah sana kita penganut saja.
Cinta ditolak. Oke, shalom. Yang laki-laki dulu pernah ditolak cintamu? Tidak. Kenapa tidak? Karena memang nggak berani mengatakannya. Yang laki-laki kalau kau pernah ditolak cintamu wajar. Namanya pernah menyatakan cinta. Yang perempuan pernah ditolak cintamu? Kami kan menunggu aja Pak Pendeta. Nggak usah tunggu, kalau soal bilang aja. Haleluya. Memang ada ayat Alkitab, perempuan dilarang mengatakan cinta. Nggak ada. Jadi kalau soal bilang aja. Daripada terpendam perasaanku, lebih baik bilang walaupun ditolak. Nggak masalah. Nah, sering sekali dalam kehidupan anak-anak muda, banyak hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa saya katakan tidak mengandalkan Tuhan? Dominan berpikir ini, siapa dagingmu? Berapa dana yang kau punya? Terus kalau nggak bisa juga dana, nggak bisa juga daging, dukun mana yang paling bagus di sini? Mungkin beda masa kalian dengan masa saya. Kalau nggak masa kami dulu waktu kami muda, artinya muda itu waktu belum berkeluarga. Waktu kami dulu muda, waktu kami masih waktu imut-imutnya lah. Kalau malam minggu itu, kalau kami bilang cinta kepada seseorang, kalau ditolak langsung kami pikir, dukun mana yang lebih bagus orang tua itu? Mungkin kalian nggak ada ya. Kalau kalian kan nembak pun nggak romantis lagi. Kalau kami dulu romantis kalau menembak. Kalau kalian nembak hanya pakai WhatsApp. Suka aku sama aku, yang benar, nggak mau aku. Cek udah jadi itu. Nah, itu karena ditolak. Itu karena ditolak. Padahal memang iya. Pas kita bilang iya, aku pun suka. Puji Tuhan. Itu namanya mengadakan polling secara random. Di WA semua yang mana yang balas, berarti ada yang dapat. Kalau nggak dibalas, puji Tuhan, cari target operasi yang lain. Kalau kami dulu kalau mau bilang cinta itu ribet, mesti pakai surat dulu. Pas tulis surat kasih sama kawan, pas mau memberi hadiah kasih sama kawan, lama-lama kawan yang jadian sama orang itu, kita nggak jadian. Karena dia yang bawakan hadiahnya, dia yang bawakan suratnya. Nah, mari belajar hidup ini dalam mengandalkan Tuhan. Jangan mikir dananya. Kalau anak-anak muda mau coba akpol, akmil atau angkatan apapun, jangan langsung pikir dagingku siapa nanti di sana. Siapa orang dalam? Saya juga bingung kenapa orang dalam itu sangat penting. Kan ada ya jurusan yang paling penting di sekolah apa? Jurusan orang dalam. Karena ujung-ujungnya kerja cari orang. Tanyanya siapa itu orang dalam? Di mana-mana ada nggak orang dalam? Semua mau orang dalam. Ini orang dalam semua ini. Dalam hadirat Tuhan, amin. Kenapa orang terus mengandalkan di mana ya dagingnya ya? Kalau engkau laki-laki, anak-anak muda, kalau engkau mau bilang cinta kepada seorang anak gadis, jangan langsung kau ukur dirimu. Kalau dia kan cantik, pasti kalau bilang cinta sama dia ini butuh modal. Kalau adik-adik yang perempuan, kau kan cantik-cantik semua. Apakah butuh modal untuk bilang cinta samamu? Cinta itu realita bang. Cinta awalnya, modal berikutnya. Emang iya juga sih sebenarnya. Tapi jangan itu ukurannya dulu bro. Jangan mikir dulu dananya gimana. Tapi yakin dulu kalau dia memang tulang rusukmu, bilang. Tapi kalau nggak yakin dia tulang rusuk, ternyata dia tulang babi, jangan. Jangan kau paksakan tulang rusuk jadi tulang babi, jangan. Gimana ngeceknya? Ya pertama doa. Bilang sampingan kirinya doa. Jadi di sini mengandalkan Tuhan ada D-nya 3 juga. Pertama doa. Sekali lagi apa? D yang kedua doa. Oke, D yang ketiga doa. Siapa pernah buat caption ini? Tuhan itu hanya sejauh doa, tapi dia tidak pernah berdoa. Memang Tuhan itu sejauh doa, tapi kalian jarang doa. Doa itu bukan soal lamanya, bukan soal banyaknya kata-kata, tapi doa itu karena kita yakin Yesus baik bagi kita. Nah itu ciri mengandalkan Tuhan. Tapi banyak sekali hidup kita tak mau mengandalkan Tuhan. Maunya mengandalkan kekuatan kita, maunya mengandalkan daging kita, maunya mengandalkan dana kita, maunya kadang mengandalkan dukun atau orang pintar, kadang bahkan mengandalkan yang namanya apa? Ramalan di Facebook. Siapa di sini pernah ikut masih ikut ramalan? Shalom. Masih ada ikut ramalan? Oke, saya tanya ya. Siapa yang tahu bintangnya apa?
Baik-baik semua sih dia. Oke, mulai kita tutup ibadah ini udah baik semua ya. Ada tahu bintangnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September? Ada? Januari bintangnya apa? Februari? Oh. Terus Maret? Kira Januari Capricorn, Februari Pisces, berikutnya apa? Monkey, berikutnya apa? Donkey, itu semua itu. Kadang kita tengok ramalan, bilang-bilangnya aku akan bulan ini akan mendapatkan kebahagiaan. Bulan ini si yang mencintai akan mendatangi aku. Kalau masih percaya ramalan, wah berbahaya kita. Sering sekali kita lebih percaya ramalan daripada apa kata Alkitab. Harusnya Mazmur 118 ayat 8, kita baca sama-sama ayat Mazmur 118 ayat 8, satu ayat ini yang jadi sangat menginspirasi dalam hidup saya secara pribadi, karena ayat ini maknanya dalam sekali. Mazmur 118 ayat 8. Oke, 3, 2 ayat. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada, sekali lagi 3, 2 ayat. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, kalau kita baca Mazmur 118 ayat 8 ini sebagai pengetahuan Alkitab, ayat ini adalah ayat yang paling tengah dari seluruh Alkitab. Nah, ayat paling pertama apa? Kejadian 1 ayat 1. Isinya dimula-mulana ite pada batama langit dan on. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ayat pertamanya. Ayat yang paling tengah di Alkitab, Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Pasal yang paling singkat di Alkitab, Mazmur 117. Ini 118 ya. Paling singkat Mazmur 117. Satu pasal hanya 2 ayat. Dan paling panjang Mazmur 119. Makanya bagusnya baca Alkitab secara manual. Kalau ini kita nggak tahu mana ayat tengahnya, mana ayat paling panjang, kadang sulit kalau di handphone. Bahkan kalau kita tahu ada ayat yang pertama, ada ayat yang paling tengah, ada ayat yang paling akhir, ada juga pasal yang paling singkat, ada pasal yang paling panjang. Dan di tengah-tengahnya dikatakan apa? Lebih baik berlindung pada Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya dari PowerPoint ini. Saya mau kita baca caption ini dengan baik. 3, 2 ayat. Dan hutang budi. Selanjutnya, mengandalkan Tuhan menghasilkan apa? Keberanian dan keikhlasan. Oke, sekali lagi. Poin yang pertamanya tadi. Mengandalkan manusia menimbulkan apa? Kekecewaan dan hutang budi. Siapa orang kecewa di sini? Boleh katakannya orang kecewa? Oh, kira yang di bawah ini korban kekecewaan, yang di atas pelaku kekecewaan. Pernah kecewa? Kenapa kita kecewa? Oke, yang sebelah sini dulu. Kenapa kalian pernah kecewa? Karena kecewa Pak Pendeta. Oke, bagus. Kalau ini kenapa kecewa? Karena nggak kecewek, jadi kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengandalkan satu orang, satu pribadi, atau satu figur. Kenapa orang ada anak muda kecewa sama papa mamanya? Karena dia berharap papa dan mamanya menyediakan yang terbaik, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya kecewa. Dia punya pacar, berharap pacarnya itu akan menjadi seorang yang terus memperhatikan dia, dan satu waktu pacarnya lupa tanggal lahirnya. Dia pun kecewa, padahal si pacar sengaja melupakannya. Karena tanggal lahir itu hukuman berat bagi seorang laki-laki. Gak ngasih kado di teror, ngasih kado di intimidasi. Cuma ini kau kasih, cuma kayak gini bisa ada ceritamu pada aku. Padahal dia udah mulai utang dari abangnya, kakaknya, edanya semua. Walaupun dia gak punya eda, tetap utang di pacar. Walaupun kolektifnya 2.000, kado 100.000, itu ikhlas dia. Tapi kenapa kecewa? Karena mengandalkan manusia. Berikutnya, kalau kita tidak kecewa mengandalkan manusia, yang berikutnya apa? Hutang budi. Kamu mengharapkan seseorang tiba-tiba bisa ditolong. Pernah ada yang nolongmu? Shalom, pernah ditolong?
Pernah, oke. Waktu kau menolong, tiba-tiba dia minta tolong, nggak kau lakukan gimana? Berat. Kenapa berat? Utang budi. Gak usah banyak utang budi. Hari ini kau pinjam uangnya 10.000. Besok dia bilang, tutupkanlah pintu itu. Otak kita langsungnya, semalam aku pinjam 10.000. Terus otak kita tutup pintu pun teringat kita utang 10.000. Terus dia bilang, tolonglah bantu ini. Kau ini, begitu ya? Coba aku tolong selama ini kau ya. Sudah lah, apa-apa. Kawan, tolong ketikkan skripsiku. Lagi ngantuk aku. Masa kau? Yang menguruskan kau dulu sama dia siapa? Siapa? Ini. Itu berkat manusia itu. Kalau nggak ditolong kecewa, kalau ditolong utang budi. Bahkan banyak anak-anak gadis jadian karena utang budi. Shalom laki-laki. Kalau kau takut ditolak gampang, sering-sering ngajak jadi, kasih makanan, kasih duit, kasih itu. Nggak suka pun dia utang budi dia sama mau nggak mau dia sama. Ya kan? Shalom. Yang di atas shalom. Jadi kau supaya tak utang budi sama laki-laki jadi yang perempuan. Di terakhirnya kau bilang sorry, semalam kau yang terakhir, sekarang aku yang terakhir kau. Itu namanya. Haleluya. Kadang-kadang enggak. Kenapa kadang banyak? Kenapa banyak orang waktu pacaran putus nangis? Karena sumber dana sudah terputus. Bukan karena cintanya. Jadi jangan bangga sekali. Adanya karena putus karena apa? Sumber dana sudah terputus. Sumber pulsa, sumber paket sudah terputus. Nangislah dia. Makanya hidup ini belajar tidak mengandalkan satu orang. Mau sebagus apapun jabatan papamu, mau dia TNI, mau Polri, mau apapun dia, jangan pernah andalkan. Karena satu waktu dia bisa mengecewakan. Tapi yang mau kita andalkan hari ini adalah Tuhan. Dikatakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan menghasilkan keberanian dan keikhlasan. Haleluya. Waktu kita andalkan Tuhan, seperti perikop yang kita baca tadi. Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Waktu Goliat datang dengan segala kemewahannya, waktu Goliat datang dengan segala perlengkapannya, waktu Goliat datang dengan semua yang dia miliki, Daud hanya datang dengan nama Tuhan Israel. Ini yang perlu dipelajari anak-anak muda di hari-hari ini. Kalau kau yang baru tamat kuliah, kau cari pekerjaan, jangan pikir dulu siapa yang bisa ku andalkan, karena kau akan kecewa. Tapi ketika kau tamat langsung bertanya, Tuhan, aku udah tamat, walaupun secara online, gak apa-apa Tuhan. Kalau bisa kerja juga online, tapi gajinya offline. Gak apa-apa kerja online, yang penting gajinya offline, langsung tunai ini. Tapi cari dari mana datangnya pertolongan. Daud berkali-kali waktu menghadapi masalah, Daud berkali-kali waktu menghadapi persoalan, dia bilang, dari mana datangnya pertolonganku? Daud berkata, pertolongan datangnya dari Tuhan. Amin. Anak-anak muda ini tanggal berapa? 20 ya? Minggu depan 27. Waktu tanggal 27, jangan kau lihat dompetmu, lihat kepada Yesus. Karena waktu kau lihat dompetmu, dari mana datang pertolongan, siapa yang bisa pinjam ini? Jangan. Kalau melihat dompetmu langsung bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan yang menolong. Pas kau berdoa, Tuhan bilang, telepon mama, tak apa telepon. Jangan langsung kita tengok orang siapa yang mau kita minta tolong. Jangan. Bisa nggak kita minta tolong sama orang lain? Bisa. Tapi kalau kita sudah berdoa dan Tuhan arahkan kepada pribadi itu yang baru bisa. Jangan langsung cari pertolongan dari orang lain. Bahkan jangan langsung cari pertolongan kepada saya. Berkali-kali ada orang datang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cerita, minta tolong dengan doa. Saya bilang, oke, kita doakan bersama. Ada juga beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu usia udah 60 tahun. Dia datang jumpa saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau konseling dulu. Serius ibu? Iya. Tapi ibu udah lebih senior daripada saya. Gak apa-apa.
Usianya 80 tahun. Saya bilang, kenapa ibu nyari saya? Waktu aku berdoa pada pendeta, Tuhan bilang, akui semua dosamu. Ternyata orang 60 tahun masih punya dosa. Kukira orang 60 tahun punya dosa lagi. Akui semua dosamu pada seorang hamba. Jumpa ini. Aku bilang, itu baru benar. Amin. Jadi kalian boleh datang minta pertolongan kepada siapapun, kalau itu hasil doa kalian. Tapi jangan kau bilang, sesudah mendoakan, Tuhan bilang, kau yang bisa ngasih pinjam sama aku. Itu bawa nama Tuhan kau pinjam utang. Jangan ya, haleluya. Tapi kalau kau laki-laki mau bilang pada perempuan, deh hasil doaku, sepertinya ciri-cirinya ada padamu. Walaupun kau lihat tidak ada padaku, doakanlah supaya ada. Jadi belajar anak muda, kalau bilang cinta, gak usah takut. Yang penting datangnya dari Tuhan. Jangan macam main alik cendong, siapa yang dapat aja. Yang mana dapat aja, gak apa-apa lah pegang. Ini pun syukur, yang penting masih perempuan. Jangan salah pilih. Nah, belajar hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua dan yang terakhir, next. Untuk apa? Bagaimana cirinya kita yang namanya memperkatakan iman? 2, 3 ayat. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat kembali dalam kitab 1 Samuel tadi, 1 Samuel 17 ayat 47-nya, ayat 46-nya dulu. Ayat 46-nya mulai dari kata supaya seluruh bumi tahu. 3, 2 ayat. Supaya seluruh bumi tahu apa? Bahwa Israel mempunyai apa? Mempunyai Allah. Sekali lagi 3, 2 ayat. Nah, ayat yang ke-47-nya, ayat 47-nya 3, 2 ayat. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sampai di situ aja. Jadi ayat yang kedua ini, ayat 46 ayat 47, kenapa memperkatakan iman? Ciri keduanya adalah ciri yang keduanya mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau mau memperkatakan imanmu hari ini, harus tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya engkau dikenal, bukan supaya orang memujimu, bukan supaya namamu diperhitungkan orang lain. Jangan. Misalnya engkau bilang, hari ini aku percaya Tuhan akan memberkati aku, memberikan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan. Pas dapat, jangan bilang karena aku. Tapi tujuannya apa dia sampaikan? Waktu Daud mengatakan ini, kenapa disampaikan? Karena orang Filistin menghina semua orang Israel. Karena orang Filistin membuat takut semua orang Israel. Bahkan semua orang Israel ketakutan menghadapi satu orang. Tapi Daud mengatakannya supaya seluruh bumi. Siapa maksudnya seluruh bumi? Seluruh orang Filistin. Seluruh jemaah. Siapa maksudnya seluruh jemaah? Orang-orang Israel pada waktu itu. Anak-anak muda hari-hari ini perlu kau perkatakan iman. Apa yang mau kau perkatakan iman? Perlu orang dengar? Perlu. Supaya dia tahu engkau punya Allah yang hidup. Amin. Contohnya gimana perkataan iman? Ketika kau disakiti, kau bilang sama temanmu, aku belajar mengampuni dia karena Tuhan sudah mengampuni. Orang bilang, sosokan kau. Tidak. Waktu kau sudah mengampuni nanti, orang akan lihat, iya benar yang dia ucapkan. Dia mengampuni karena Tuhan bersama dengan dia. Amin. Waktu engkau mau bekerja, andalkan Tuhan. Bahkan ketika kau dapat pekerjaan nanti kau mengandalkan Tuhan. Kau ceritanya beda babanya. Dengan kau waktu kau cari pekerjaan, ada orang-orang tertentu yang kau andalkan. Apa yang paling buruk di bangsa ini? Salah satu korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotisme berbicara tentang apa? Hubungan kedekatan satu dengan yang lain. Harusnya hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan waktu kita memperkatakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kau hari ini memperkatakan imanmu, apa yang kau imani hari-hari? Kalau kau percaya engkau diberkati, bilang engkau diberkati, tapi bukan untuk kayanya, tapi supaya orang tahu engkau punya Allah, Allahnya Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu kau memperkatakan imanmu, supaya apa tahu? Teman-temanmu tahu engkau orang yang percaya. Nah, hari ini mari belajar yang pertama, mengandalkan Tuhan. Amin. Mau belajar mengandalkan Tuhan? Yang di atas mau belajar mengandalkan Tuhan? Bagaimanapun persoalan situasi yang kau hadapi, bagaimanapun pergumulan tantangan yang kau hadapi, yang pertama andalkan Tuhan.
Dan yang kedua, biar setiap yang kita perkatakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri.